saya dan Ibu Kori. Ya. Nah, kemarin ini kan kita masih ada ketidakcocokan jadwal ya. Nah, nanti tolong didiskusikan lagi. Ini terutama untuk teman-teman yang tidak bisa atau bentrok dengan mata kuliah MTS ini ya. Ini Auzannya saya lihat ada. Auzan kamu nggak hadir yang di sana dong? KPB. Iya Bu, nggak hadir. Separuh-separuh. Udah, nah, Irsyad nih tadi ikut kuliah nggak? Yang credit earning? Ikut saya Bu. CE. Ikut ya? Ya. Terus yang lain-lainnya juga. Siapa aja sih? Pindah gitu? Pindah ada nggak sih di sini? Pindah ya? Udah selesai Irsyad? Udah Bu. Udah. Oke. Ini Bu Kori belum masuk ya. Tadi katanya Bu Kori akan masuk juga. Oke lah ya. Untuk MPS 2 ini, saya sebenarnya kurang paham juga ya untuk yang MPS 1 kemarin sampai mana. Ya secara garis besar sih Bu Kori sudah menjelaskan kepada saya gitu kan ya, materi juga Bu Kori sudah memberikan kepada saya ya, yang apa yang sudah diberikan Bu Kori. Kemudian kalau untuk yang Bu Rohma saya masih belum waktu itu kurang jelas ya, saya belum dapat infonya secara detail dari Bu Rohma. Mungkin nanti kita hari ini mungkin kita review aja dulu ya, walaupun Anda mungkin sudah dapat di MTS 1, saya mungkin nanti akan review aja, mengingatkan kembali gitu ya mengenai SEM ini ya, Structural Equation Modeling ya. Terus terang saya juga baru ini ya, baru mengajar SEM semester ini gitu kan, ya nanti kita sama-sama belajar untuk SEM ini ya. Nah saya rencananya ya kita nanti akan menggunakan R gitu ya untuk dalam analisis ya, atau penggunaan SEM ini ya, Structural Equation Modeling. Mungkin Anda juga selalu sudah gitu ya menggunakan R untuk menganalisis dengan SEM ini, dan nanti di sini kita akan eksplor lagi. Ya sebetulnya waktu di IRT juga ya sedikit banyak ya Anda juga sudah ibaratnya sudah bermain-main gitu ya dengan data yang sifatnya laten ya, karena pada IRT ini sebenarnya IRT SEM ini ya kaitannya gimana, karena data yang fokus data yang dianalisis gitu ya, di dalamnya terkandung juga atau perubahan laten ya. Di IRT juga sama, kita fokusnya ke pengukuran ya, terhadap perubahan laten. Ibaratnya kalau kita mau mengukur atau mengamati seseorang gitu ya di IRT ya, kita ingin memberi label ke si orang tersebut. Misalnya kalau yang diukurnya tingkat motivasi nih ya, jadi untuk orang ini kita labelkan berapa nilainya, tingkat motivasinya gitu kan. Untuk yang B berapa tingkat motivasinya. Kalau misalnya nilainya tingkat motivasi itu dari min 2 sampai 2, si A nilainya berapa, si B berapa, dan seterusnya. Dan perhatikan juga dalam IRT perubahan laten tersebut diasumsikan memiliki tipe yang kontinu ya. Jadi ada yang namanya nanti laten class analisis. Kalau laten class analisis itu adalah perubahan latennya itu bertipe kategori. Jadi perubahan laten pun terdiri atas dua tipe ya, tipe numerik dan tipe kategorik. Ya, sama ya, saya juga kebetulan ini barusan habis ngajar model linier gitu kan. Terus kemarin saya habis mengajar analisis data kategorik di angkatan 2018. Itu sama, saya menjelaskan dulu kepada mereka bahwa peubah gitu ya, peubah yang kita amati dalam penelitian secara garis besar itu terbagi dalam dua tipe, yaitu peubah numerik dan peubah kategorik ya. Nah,
Tetapi yang menjadi perhatian dalam mata kuliah analisis data kategorik dan model linier itu adalah peubah-peubah yang observe, ya, peubah yang teramati, observe variable. Artinya peubah tersebut bisa diukur secara langsung, ya. Berbeda halnya dengan mata kuliah IRT dan structural efficient model itu lebih banyak concern ya selain peubah-peubah yang teramati atau observe variable, di dalamnya juga dilibatkan, ya, di dalamnya yang menjadi perhatian juga adalah peubah-peubah laten. Ya. Peubah laten ini adalah peubah yang tidak dapat diukur secara langsung, tetapi dia harus dia dapat diukur melalui peubah-peubah indikatornya, ya, atau disebut juga dengan manifest, ya, manifest variable. Nah, sama peubah laten pun sama halnya dengan tadi yang peubah yang teramati, ya, terdiri atas peubah numerik dan peubah kategorik, ya. Nah, untuk yang peubah numerik yang ibaratnya kontinu, ya, yang kontinu itu dibahas atau menjadi cakupan dalam IRT, ya, item response theory. Sementara untuk peubah laten yang tipenya kategorik, ini ada cakupannya di dalam namanya LCA, ya, latent class analysis. Oke. Untuk kedepannya, untuk MPS 2 ini, ya seperti halnya dengan mata kuliah IRT, nanti akan ada tugas-tugas gitu, ya, tugas-tugas, kemudian IPS, UAS gitu, ya, dengan bobotnya IPS UASnya 40%, lah, ya, tugasnya 20%. Nah, tapi nanti ini akan dilihat juga masalah UTS atau UAS ini mungkin, ya, nanti ini masih diskusi nanti dengan Bu Polri. Ini rencananya ya nanti mungkin ada UTS, tapi UASnya yang mungkin diganti dengan pembuatan paper. Saya kepinginnya nanti ini ujungnya yang membuat paper, ya, paper dalam format tulisannya, ya, format jurnal lah ibaratnya, ya, yang ada ibaratnya strukturnya dari mulai abstrak gitu kan, kemudian rules-nya, kemudian introduction-nya, ya, kemudian ya sedikit literatur review, kemudian aplikasi, ya, pembahasan gitu, ya, aplikasi, ada aplikasi data, ya. Nanti bisa juga Anda misalnya mengambil ya dari paper apa gitu, nanti rujukannya itu misalnya Anda tulis ulang dengan bahasa Anda sendiri, dengan pemahaman Anda sendiri, misalnya seperti itu Anda tulis ulang tapi dalam bentuk format, gitu, ya, itu juga mungkin nanti bisa jadi seperti itu UASnya. Ya, nanti ini akan dipertimbangkan lagi, nanti akan saya diskusikan kembali dengan Bu Polri kemarin, rencananya mau seperti itu. Nah, mungkin kalau ada seperti itu, ya, nanti UASnya dari situ penilaiannya, ya. Ataukah nanti juga bisa jadi, ataukah akan diberikan kasus mengerjakan dalam waktu misalnya ya 2 jam gitu. Tapi kemarin sih rencananya dengan Polri diskusinya intinya membuat paper aja, ya. Oke, untuk bukunya mungkin ya semua sudah punya lah, ya, buku pegangannya, ya. Ini yang buku apa ini namanya, Tengku Raikkoff, ya, Tenko Raikkoff. Nah, ini Anda sudah punya apa belum, ya? Mudah-mudahan sih sudah, ya. Karena kan dari Bu Polri juga, ya, sudah, ya, waktu itu, ya. Kemudian ada lagi yang satunya dengan Bu Rohma juga mungkin sudah, yang Rex Kline, ya. Nah, itu juga mungkin itu akan menjadi salah satu sumber pustakanya. Ya, nanti juga terus kemudian ada buku Sen yang dengan menggunakan R, ya. Nanti akan saya share, ya, ini, ya. Kemudian ini sebentar, saya minta salah satu dulu deh. Siapa, ya? Bentar. Ari ada nggak, Ari? Ari Alda. Ari Alda tolong di share
buku SEM yang Ari Alda punya, yang sudah Ari punya waktu MPS 1. Saya cari dulu ya. Iya. Oke. Sambil nunggu Ari deh. Bentar ya. Saya review dulu ya. Ini sebentar. Ari, nanti kalau buku udah ketemu kasih tahu ya, Ari. Ini saya share screen udah kelihatan belum? Halo? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum? Udah terlihat atau belum? Udah, Bu. Udah. Oke. Ya, pengantar sen dari saya. Bentar. Nah, ini kalau Anda lihat ini beberapa ilustrasi lah ya, ilustrasi struktural equation model atau SEM dalam berbagai bidang ya. Jadi SEM ini bisa diaplikasikan dalam bidang pendidikan gitu ya, bidang marketing research, bidang ekonomi, ya, bidang politik atau bidang sosial dan lain-lain ya. Nah, sebagai contoh nih, ini ada ilustrasi seperti ini. Jadi seorang peneliti gitu ya, dia ini memiliki suatu hipotesis gitu, suatu dugaan bahwa apa ini lingkungan ya, lingkungan rumah ya, lingkungan di tempat tinggal siswa itu berpengaruh terhadap pencapaian dia atau prestasi dia di sekolah ya. Jadi ini katanya kita ini ada suatu jadi ini seorang peneliti gitu ya, mungkin melakukan suatu penelitian. Apa tujuan penelitiannya tersebut? Tujuan penelitiannya adalah dia ingin meneliti apakah memang benar bahwa lingkungan ya di mana siswa itu tinggal ya, di keluarganya lah gitu, lingkungan keluarga, lingkungan rumahnya dia itu akan berpengaruh terhadap prestasi dia di sekolah. Nah, kalau Anda lihat di sini yang saya merah-merahin ya, students home environment, kemudian ini achievement in school. Nah, kemudian yang kedua penelitian lain ya bertujuan gitu ya. Ini penelitian di bidang marketing research. Nah, dia tujuannya apa? Tujuan dia adalah ingin meneliti apakah benar bahwa kepercayaan pelanggan, kepercayaan konsumen gitu ya pada suatu perusahaan ya itu. Nah, itu akan meningkatkan penjualan, meningkatkan penjualan produk dari perusahaan tersebut. Jadi misalnya kalau Anda ini udah terpatri gitu ya image-nya bahwa Unilever itu adalah perusahaan yang bagus gitu ya dalam menghasilkan produk-produk misalnya sabun gitu kan atau misalnya sampo dan sebagainya. Nah, itu biasanya kalau udah ada di apa ya, udah ada di pikirannya si konsumen, biasanya ya dia akan relatif pakai terus gitu. Sudah ada kepercayaan konsumen terhadap perusahaan itu, biasanya si konsumen itu akan membeli produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Artinya di sini consumer trust ya, keyakinan atau kepercayaan konsumen di sini bukan mempengaruhi, apakah akan mempengaruhi atau tidak terhadap ini penjualan ya, inclusive product sales. Nah, kemudian contoh yang ketiga misalnya penelitian ini bertujuan ingin melihat apakah diet yang bagus, makanan ya, artinya
tipe makanan yang masuk gitu ya, intake makanan yang masuk dengan olahraga yang teratur gitu ya, apakah akan mengurangi resiko penyakit jantung. Nah, ini juga Anda lihat di sini ada 3 ilustrasi yang saya berikan. Di sini Anda tentunya harus mengidentifikasi mana peubah interestnya, ya, mana peubah penjelasnya. Peubah interest, peubah yang menjadi perhatian, atau peubah responnya. Halo? Kenapa? Suara saya kedengeran nggak? Bu. Kedengeran, Bu. Oke. Nah, dari 3 ilustrasi ini, coba saya minta, Alda udah ada belum, Alda? Bukunya? Bu, masa saya ketemunya PPT-nya, Bu? Oh, PPT-nya? Iya. Ya udah, nanti dulu. Bukunya belum ada. Sekarang Alda ini dulu deh, lihat PPT saya dulu. Dari ilustrasi saya yang pertama, coba Alda identifikasi peubah responnya mana, peubah penjelasnya mana. Peubah respon atau peubah yang menjadi interest atau yang menjadi variable of interest atau respon variabelnya mana untuk aplikasi 1. Halo Alda. Alda. Bisa dengarkah suara saya, Alda? Atau Atiyah, ada Atiyah? Halo? Ini suara saya kedengeran nggak ya? Oke. Ada internetnya unstable. Katanya. Diana, ada nggak Diana? Diana. Halo, siapa nih yang bisa dengar suara saya ya? Eva, ada nggak Eva? Eva, ada nggak Eva? Ada, Bu. Eva, oke Eva. Lihat aplikasi di slide saya. Aplikasi yang pertama. Iya. Iya, Bu. Menurut Eva, mana ini peubah responnya, peubah penjelasnya? Kalau yang staden itu peubah responnya staden, Bu. Terus peubah responnya staden. Terus peubah penjelasnya itu lingkungannya ya, Bu. Peubah penjelasnya yang Lingkungannya. lingkungan. Terus peubah responnya? Staden. Siswanya. Mana? Student. Iya. Itu satu rangkaian itu, students home environment, itu lingkungan di rumahnya siswanya itu. Itu satu kalimat lah, itu satu peubah. Satu. Jadi peubah X-nya mana? Berarti itu. Yang peubah X-nya student home environment, terus peubah penjelasnya itu yang achievement in school. Peubah penjelas yang achievement. Iya, Bu. Peubah penjelas tuh X apa Y sih? Y ya, Bu.
Kan? Kebalik, itu yang achievement itu Nah. yang respon, Bu. Terus yang student home environment itu yang penjelasnya. Ya, jangan kebalik ya. Jadi makanya itu saya bilang, makanya saya setiap ini ngoreksi skripsi juga gitu ke mahasiswa itu dulu. Tujuannya mau ngapain? Udah gitu, ubahnya apa? Ubah interestnya, ubah responnya apa? Karena itu nanti akan menentukan. Ubah responnya setelah bisa diidentifikasi mana ubah responnya, dicek ubah responnya tipenya numerik atau kategoris. Nah itu selalu yang selalu saya ini tekanin dulu. Nah kalau dia numerik, numeriknya apa? Continue atau discrete, kemudian sebarannya bagaimana? Karena itu nanti akan menentukan metode statistika yang akan digunakan, ya. Kemudian sekarang kalau di sini kita cek lagi ada perubahannya itu laten atau enggak, gitu ya. Kalau untuk yang di set itu ada tahap-tahapannya ya. Kalau kita akan memilih suatu metode statistika dalam suatu kasus atau penelitian, itu yang pertama itu tadi tujuannya harus jelas dulu. Apa sih tujuannya? Tujuan penelitiannya ini diberikan tiga contoh tujuan penelitian, ya. Jadi yang pertama tujuan penelitiannya orang tersebut mau melihat apakah lingkungan keluarga di rumah siswa itu berpengaruh terhadap prestasi siswa tersebut di sekolah. Nah, untuk melihat ini, berarti ini perubahan interestnya apa? Perubahan Y-nya apa? Ya, kan tadi lingkungan rumah apakah berpengaruh terhadap achievement? Ya, lingkungan rumah berarti sebagai perubahan penjelasnya, sebagai X-nya. Kemudian achievement di sekolah itu sebagai Y-nya. Nah, sekarang kita lihat, concern kita ke Y-nya dulu, ke responnya. Achievement ini mau diukurnya dalam hal apa? Mau kita lihat dalam hal apa? Namanya prestasi di sekolah. Itu yang mau kita lihat bagaimana. Nah, ini tentu macam-macam ya. Achievement di sini apakah akan dijabarkan? Kan ini namanya kinerja atau prestasi. Ini kan ibaratnya suatu keubah laten ya, banyak hal atau indikator yang bisa digunakan untuk mengukur keberhasilan seseorang, achievement di sini ya. Nah sehingga di sini karena achievement itu laten mau kita ukur melalui apa indikator-indikatornya, kita jabarkan di sini. Misalnya melihat dari nilai matematikanya kah, gitu ya, apakah nilai dari IPA-nya, kemudian nilai bahasanya dan seterusnya. Dan ini juga lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga itu mau kita lihat dari hal apanya. Nah, misalnya yang pertama dia saudara kandungnya berapa ya, dalam keluarga itu ada berapa anggota, ibaratnya ada berapa anggota keluarga. Nah, kemudian kategori penghasilan orang tuanya bagaimana gitu kan. Itu kan hal-hal itu juga bisa mencerminkan lingkungan rumah tangga. Atau misalnya dia tinggalnya di mana gitu ya, tinggal di rumahnya yang ibaratnya di daerah di daerah komplek perumahan kah, ataukah bukan ataukah bukan di komplek perumahan gitu ya maksudnya. Itu bisa lah dibuat indikator-indikator yang menggambarkan lingkungan perumahan ini gitu ya. Nah, di situ. Nah, sekarang untuk yang kedua. Nah, yang kedua ini peubah responnya apa ya? Sekarang yang berikutnya saya ke Elsa. Mana Elsa? Elsa Deborah. Tadi Eva ada di Maluku ya Eva ya? Halo, Eva? Iya, Bu. Masih di sana? Iya. Sehat-sehat ya Eva ya? Di sana? Iya, Bu. Elsa mana Elsa sekarang? Halo Elsa. Gak ada nih. Fali, ada nggak Fali? Fali. Halo Bu. Ya, Fali, coba lihat ilustrasi yang saya berikan yang kedua. Jadi ini tujuan penelitiannya, tadi saya bilang mau apa ini?
Marketing research may hypothesize that consumer trust in a corporation leads to increased product sales for that corporation. Coba deskripsikan dengan bahasamu sendiri. Itu tujuan penelitiannya mau ngapain? Marketing membuat research dengan hipotesis bahwa customer percaya pada korporasi menuju naiknya pendapatan produk sales di perusahaan. Oke. Saya perbaiki lah ya. Jadi nomor 2 ini tujuannya ya, tujuan penelitian untuk nomor 2 ini adalah ingin mengetahui apakah kepercayaan konsumen, itu kan consumer trust tuh, consumer trust itu kepercayaan konsumen pada suatu perusahaan ya, pada suatu perusahaan itu akan meningkatkan ya, leads to itu akan menghasilkan ya, akan menghasilkan penjualan produk yang semakin meningkat ya. Jadi intinya tujuan penelitian nomor 2 ini akan melihat hubungan antara tingkat keyakinan konsumen terhadap penjualan gitu ya. Harapannya semakin tinggi tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut, maka penjualan dari produk dari perusahaan tersebut ya akan semakin meningkat pula. Itu ya Vali. Y-nya yang mana, X-nya yang mana Vali? Coba responnya yang mana di sini? Ini X-nya consumer trust kayak Bu. Y-nya itu consumer trust-nya yang apa? X. Ya. Terus? Yang Y-nya yang menaiknya pendapatan produk sales. Yang X itu consumer trust peubahnya laten atau manifest atau observe? Consumer trust itu consumer trust peubah laten atau peubah terobserve atau peubah yang dapat diamati secara langsung? Gimana sih kalau mengukur kepercayaan seseorang? Nah, paling bedakan ya. Kalau mengukur kepercayaan seseorang dengan mengukur dengan mengukur tinggi badan orang tersebut. Atau gini aja deh, Vali ini mau ngamatin seseorang, Vali ukur kepercayaan dia, ya, kepercayaan dia terhadap produk, sama yang satunya lagi uang atau ya apa besarnya pengeluaran yang dia keluarkan untuk membeli produk tersebut per bulan. Menurut Vali dari kedua hal tersebut, peubah mana yang bisa diukur secara langsung dan mana yang tidak bisa diukur secara langsung. Yang tadi dulu deh, kalau pengeluaran yang dikeluarkan oleh konsumen tersebut untuk membeli produk dari perusahaan tersebut, itu bisa dilihat atau bisa diukur secara langsung atau enggak? Halo, Ali. Ali. Ada kali. Ya lanjut deh. Ya lanjut ke Nabila. Mana Nabila Hijri? Nggak ada nih. Nabila Hijri ada nggak? Nggak ada ya. Regina, mana Regina? Ya Bu. Regina. Tadi yang ilustrasi nomor 2. Consumer trust itu termasuknya peubah laten ataukah peubah yang dapat diukur secara langsung? Menurut saya nggak bisa diukur secara langsung, Bu. Ya, sehingga dia merupakan dikatakan peubah apa? Oh, peubah
Manifest. Consumer trust itu berarti di situ X-nya merupakan perubahan laten, Laten. ya. Iya, Iya, Bu. karena nggak bisa namanya kita ngukur kepercayaan, terus motivasi. Kita ngukur dari apanya, pakai ukurnya apa, yang nggak bisa langsung gitu kita tanyakan gitu kan. Kamu motivasi kamu segimana sih? Nggak bisa langsung seperti itu gitu ya. Beda kalau misalnya kita tanya, kamu per bulan untuk beli sampo merek ini yang dari ini kira-kira berapa ya per bulan? Nah, itu kan bisa kita ukur, artinya bisa kita ukur secara langsung, bisa kita tanyakan langsung ke konsumen dengan menggunakan pertanyaan itu tadi langsung. Saya tadi kan saya berikan tadi 2 contoh keubah. Yang pertama adalah masalah kepercayaan, ya, trust. Nah, yang satunya adalah besarnya pengeluaran untuk membeli produk sampo misalnya dari perusahaan Unilever tersebut. Kan beda gitu ya kan. Kalau pengeluaran untuk membeli sampo kan kita bisa langsung tanya, bisa kita langsung ukur gitu, maksudnya directly kita bisa ukur, tanya berapa pengeluaran kamu untuk beli sampo dari Unilever ini, misalnya. Itu bisa kita si responden bisa langsung jawab, misalnya saya sebulan misalnya 50.000, nah itu bisa langsung kita isi gitu. Tapi kalau misalnya nanya, kamu motivasi kamu atau kepercayaan kamu saya untuk Unilever segimana? Nah, kalau kita mau ukur kasih nilainya berapa kan juga bingung sih responden juga. Nah, kita nggak bisa langsung seperti itu, tapi kita harus trace ya. Harus kita jabarkan dalam bentuk indikator-indikator. Indikatornya apa? Misalnya data yang menunjukkan tingkat kepercayaan si konsumen itu terhadap produk. Misalnya datanya dia gunakan produk sampo dari Unilever atau enggak misalnya kan. Nah, tapi kita ini dulu, kita harus rinci dulu sebagai sebagai peneliti, kita harus tahu dulu si Unilever itu produk samponya mereknya apa-apa aja sih gitu kan. Nah, nanti kita bisa tuliskan di situ misalnya dari produk sampo berikut gitu kan. Kita tuliskan ya misalnya 1, misalnya apa, clear, 2, apa, Rejoice, 3 apa misalnya. Kan saya kan kurang paham ya sampo-sampo yang di itu. Nah, kita minta si responden itu melingkari lah ya, atau memilih gitu dari produk-produk merek itu mana aja. Nomor 2 misalnya sampo tadi sampo, yang kedua misalnya sabun gitu kan. Yang sabun ini dari merek-merek berikut gitu kan. Ini sabunnya yang kamu gunakan gitu sehari-hari itu yang mana misalnya. Nah, seperti itu kan dia menunjukkan kalau misalnya dari barang-barang yang dia pilih itu tadi, dia misalnya merek samponya merupakan produk-produk dari Unilever, kemudian merek sabunnya juga dari Unilever, kemudian pasta giginya juga dari Unilever. Itu kan menunjukkan bahwa si konsumen itu percaya terhadap perusahaan Unilever tersebut. Nah, itu yang nanti kita amati gitu loh, dari yang indikator-indikator itulah untuk mengukur si consumer trust itu, si keyakinan itu. Nah, itu nanti di situ gunanya IRT itu kan, seperti yang kita tahu gitu ya, IRT kan kita punya kuesioner nih, item-itemnya ada tuh. Nah, item-item itu misalnya untuk mengukur trust tadi, kepercayaan. Nah, dari yang item-item itu, sehingga nanti kita bisa menduga untuk si A ini berapa nilai dugaan trust-nya. Nah, itu kan udah kita pelajari di IRT. Kalau di IRT nama umumnya apa? Ability lah ya. Nah, ability kan yang udah kita pahami itu theta gitu. Nah, kita kan bisa dapetin itu nilai-nilai theta-nya. Theta juga untuk setiap orang. Nah, kalau sudah kita dapatkan nilai-nilai theta juga setiap orang itu, nah itu yang akan kita hubungkan dengan si Y-nya. Y-nya ini apa dalam hal ini? Sales produknya, penjualan produknya di perusahaan tersebut. Nah, ini kalau produk sales ya, ini tentunya kalau misalnya diukur dalam rupiah, ini tentunya observe ini ya, increase product sales. Apakah penjualan produknya ini ya pencatatannya ini kan observe misalnya berapa dalam jutaan atau berapa ini nanti tinggal. Jadi ini seperti regresi aja sebenarnya. Tapi kalau regresi linier yang sudah kita pelajari pada mata kuliah analisis regresi, kita ini menghubungkan X dengan Y, itu kedua-duanya itu perubahannya observe semua gitu ya. X-nya observe variabel, Y-nya juga observe variabel ya.
variabel yang bisa diukur secara langsung ya, directly ya, kita bisa mengukur. Nah, untuk yang structural equation model, dia concern kepada peubah-peubah latennya juga, karena untuk regresi linear biasa ini nggak valid kalau kita menggunakan metode-metode dalam analisis regresi linear biasa terus kita langsung terapkan ke peubah-peubah laten, itu nggak bisa ya kan. Kalau kita ingat itu di model regresi linear kita ada model gitu, Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 dan seterusnya. Kemudian kita untuk menduga betanya kita pakai metode kodrat terkecil atau metode likelihood dan seterusnya, itu ada asumsi-asumsinya. Nah, ini nggak berlaku langsung kalau di sini di penelitian-penelitian ada peubah latennya. Tapi sebenarnya prinsipnya sih menggunakan prinsip regresi juga, dia menghubungkan antara peubah penjelas dengan peubah respon. Intinya tetap aja mau diregresi maupun descent, kita harus identifikasi dulu peubah-peubah penjelasnya mana, peubah responnya mana, terus mana yang menjadi peubah laten dan mana yang menjadi peubah observe ya, yang bisa diamati secara langsung. Nah, begitu juga di sini. Yang ketiga, ilustrasi yang ketiga. Saya minta yang berikutnya tadi kan Regina. Regina tadi belum nampilin video ya? Regina, coba Regina tampilin videonya. Saya pengen tahu yang namanya Regina yang mana ya? Halo? Regina? Bisa hilang nih sama saya. Nabila Hijri ada nggak? Nabila Hijri? Ada, Bu. Coba tampilin videonya Nabila Hijri. Maaf Bu, Intan. Maaf Bu, lagi lewat HP agak susah Bu nampilinnya. Bisa? Oke. Indah mana Indah? Halo Indah, ada nggak? Indah? Indah? Auzan? Auzan ada di sini? Ya, Bu. Ya, Auzan. Coba Auzan. Yang ketiga, ilustrasi yang ketiga Auzan. Di situ tujuannya tadi ngapain? Coba penjelas sama ini, Bu. Sama peubah. Iya, coba. Peubah penjelasnya apa? Peubah penjelasnya good diet and regular exercise. Peubah responnya the rate of perfect. Halo Bu, belum kedengeran suara Ibu tiba-tiba. Iya, udah di mute aja dulu punya Auzan. Nah. Oke, jadi ini untuk yang ilustrasi yang ketiga. Ya, peubah penjelasnya ini adalah good diet and regular exercise ya. Jadi tujuan penelitiannya ingin melihat apakah dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan juga olahraga yang teratur itu apakah memang bisa mengurangi resiko serangan jantung ya. Ini tujuannya seperti itu. Nah, di sini tentu peubah penjelasnya ini adalah apakah peubah penjelasnya itu adalah konsumsi makanan yang bergizi dan olahraga yang teratur ya. Kemudian di sini ada resiko penyakit jantung ini sebagai Y-nya. Nah, kalau Anda lihat di sini X-nya itu good diet and regular exercise. Gimana nih cara ngukurnya? Yang disebut dengan makanan yang baik atau good diet itu yang gimana? Nah, ini kan
relatif kan ya, ibaratnya ini di sini termasuknya laten. Kita perlu rinci, kita perlu jabarkan. Jadi kita kadang kan kalau ditanya langsung gitu ya ke responden, misalnya kita tanya, kamu sehari-hari makanannya bergizi atau enggak? Kalau kita nanya langsung seperti itu kan tentu responnya juga akan bingung jawabnya ya, bergizi atau enggak ya gitu kan. Makanan yang saya makan gitu. Nah sebaiknya nggak, ya tentu nggak bisa seperti itu. Kadang susah ini kalau ditanya baik atau enggak kan relatif. Nah sebaiknya ya kita menjabarkan gitu ya, untuk mencirikan dia itu makanannya baik atau enggak ya kita trace lah dalam pertanyaan-pertanyaan. Misalnya yang pertama, kamu tiap hari misalnya makan buah atau tidak ya, misalnya dalam sehari gitu ya, ada buah dan sayur yang dimakan atau tidak gitu ya. Misalnya buah yang sering dimakan sehari-harinya itu apa, di situ kita kasih pilihan, misalnya ya ada yang jeruk, pepaya dan seterusnya gitu kan, mungkin bisa kita tuliskan. Terus misalnya selain tadi selain sayuran, jeruk juga mungkin kita tanyakan juga, misalnya apakah dia minum susu atau ya dan seterusnya lah ya, yang berkaitan dengan yang kita sebut makanan yang bergizi itu yang seperti apa, kita bisa sebutkan di situ ya, kombinasinya apa-apa aja. Terus apalagi misalnya apakah dia tiap harinya minum gula gitu ya, misalnya minum teh manis ya gitu, misalnya kita bisa tanya seperti itu ya. Itu kan menunjukkan jenis makanan yang dia makan gitu kan ya, apakah ya termasuknya dia yang termasuk konsumsi gula berlebih atau tidak. Garamnya juga kan mungkin bagaimana, apakah dia sering makan ikan asin atau misalnya gimana lah ya, disitulah bisa ditanya, sering minum sirup atau gimana. Nah itu bisa ditrace untuk menunjukkan baik tingkat kebaikan atau tingkat bergizinya seseorang makanan. Terus untuk yang regular exercise juga ya kita bisa trace dia hari-harinya bagaimana olahraganya, apakah suka lari pagi, jalan kaki, naik sepeda, berapa. Nah itu juga bukan membantu gitu dalam mengukur perubahan laten yang namanya good diet and regular exercise. Oke, itu contoh ilustrasi. Nah, ini tadi ya yang saya bilang bahwa perubahan itu harus kita lihat apakah bersifat observe ataukah laten ya. Tadi yang laten itu tidak dapat diukur secara langsung ya. Tadi contohnya kan students home, environment, achievement, consumer trust ya, intelligence dan seterusnya. Nah kemudian kalau yang indikator ini yang bisa diukur secara langsung lah ya, ini suhu, tadi tinggi badan dan seterusnya. Nah kemudian secara garis besar metode-metode dalam statistika ya, atau pendekatan dalam statistika itu dapat dibagi dalam dua kategori besarnya ya. Ada dua kategori. Yang pertama metode-metode statistika yang termasuk dalam kelompok exploratory. Exploratory itu ibaratnya kita ingin mengeksplor ya, mencari gitu kan, belum ada hipotesis, belum ada kepercayaan awal belum ada dugaan awal di si peneliti tersebut. Ibaratnya kita ingin menggali apa adanya dari data tersebut itu seperti apa. Kita belum mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau dugaan-dugaan. Beda dengan pendekatan konfirmasi. Yang namanya konfirmasi kan mengkonfirm ya, ngecek gitu ya. Kayak misalkan regresi tadi, kita punya suatu dugaan gitu ya, punya suatu hipotesis. Kalau ini tuh berhubungan dengan ini gitu kan. Nah, kita nyatakan dalam model. Tadi misalnya kalau makanannya bergizi dan juga olahraganya reguler, itu akan mengurangi resiko jantung. Nah, itu kan termasuk confirm. Kita akan mengkonfirm melalui apa? Melalui analisis regresi kah, atau confirmnya melalui SEM kah, atau menggunakan confirmatory factor analysis kah. Nah, yang ketiga metode ini tergolong pendekatan konfirmatori ya dalam statistika ya. Regresi kan ibaratnya kita mengkonfirm kan, kita cek dari
kubah Y dan kubah X itu kita lihat hubungannya itu seperti apa, bener nggak? Ini ada kaitannya antara Y dengan XX ini, kemudian mana yang signifikan di antara XX tersebut gitu kan. Nah, begitu juga dengan confirmatory factor analysis, CFA. Kita ingin mengkonfirm bahwa ini kubah laten kita tadi, misalnya yang trust tadi, benar nggak sih kalau diukur melalui dia beli sampo merek ini, merek clear, atau terus pasta giginya merek apa dan seterusnya. Atau misalnya tadi kalau mau mengukur achievement ya dengan confirmatory factor analysis, kita akan ngecek bener nggak sih gitu ya, tadi achievement itu bisa diukur oleh nilai tadi matematik atau nilai IPA dan seterusnya. SEM juga sama, kita ingin melakukan confirm hubungan-hubungan yang terjadi di antara tidak hanya ubah observe variable saja, tetapi dalam SEM ini juga dilibatkan ubah laten. Jadi kita ingin melihat keterkaitan antara ubah laten dengan ubah laten yang lain, dan kita juga ingin melihat hubungan antara ubah indikator atau manifest dengan suatu ubah laten. Jadi di sini SEM ini lebih kompleks lah ibaratnya ya. Ubah yang terlibat di dalam SEM ini adalah ubah laten dan juga ubah yang teramati ya, laten dan observe. Tapi untuk regression di sini ubah-ubah yang terlibat hanyalah ubah yang observe saja ya. Oke. Nah, ini tadi apa sih SEM? Nah, tadi sebenarnya udah dibahas ya, SEM itu pokoknya intinya untuk melihat hubungan antara kubah manifest dan kubah laten. Ini juga tadi sudah disebutkan bahwa SEM itu merupakan pendekatan konfirmatori. Karena merupakan pendekatan konfirmatori, confirm kita akan mengecek sehingga dalam SEM itu kita perlu spesifikasikan dulu modelnya. Modelnya itu seperti apa, model teoritisnya seperti apa yang akan digunakan untuk merepresentasikan hubungan antara kubah tersebut. Nah, setelah spesifikasikan model tersebut, selanjutnya kita cek ya, kecocokannya dengan data sampel yang kita. Ya, artinya di sini nanti kita akan fitting model ya. Kalau di regresi yang namanya fitting model itu kita akan menduga beta 0, beta 1, beta 2, beta 3 dan seterusnya. Untuk regresi linear kan begitu. Kita punya kasus nih. Y-nya misalnya Y-nya harga jual rumah ya. X-nya harga jual rumah tentu observe ya, observe variabel bisa diamati. Harga jual rumah sekian 100 juta, sekian 100 juta, sekian 100 juta gitu ya untuk ini. Nah, XX-nya misalnya luas rumah ya. Luas rumah itu juga observe, bisa kita amati, bisa kita tanyakan, bisa kita ukur langsung kepada responden. Berapa luas rumahnya, itu kan mempengaruhi harga jual rumah gitu kan. Kemudian selain itu, selain luas rumah, misalnya juga dekat atau tidak dengan fasilitas umum, misalnya dekat atau tidak dengan supermarket, atau misalnya dekat atau tidak dengan apalagi yang ya dekat rumah sakit atau dengan sekolah-sekolah favorit dan seterusnya ya, itu tentu akan menentukan juga harga jual rumah. Dan juga misalnya umurnya ya, jadi umur rumah tersebut misalnya udah tadi selain luasnya ya, juga mungkin rumah tersebut ibaratnya dibangunnya tahun berapa sampai sekarang kan. Kalau rumahnya rumah tua juga mungkin kan akan mempengaruhi terhadap harga jual rumah gitu ya. Nah, itu kubah-kubah tadi itu XX-nya merupakan kubah yang observe kan. Nah, terus kita spesifikasikan dulu untuk memodelkan tadi, kita pilih pakai model apa menurut kita ini hubungannya linear nih antara harga jual rumah dengan XX-nya tadi. Ya udah, kita pilih dulu, kita spesifikasikan dulu modelnya. Oke, saya akan pilih model linear. Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 dan seterusnya. Nah, itu artinya kita di situ menspesifikasikan dulu modelnya. Nah, terus langkah berikutnya kan kita akan fitting model berdasarkan data yang kita punya. Kita punya sampelnya kan, pengamatan sampelnya. Kita duga model tersebut beta 0-nya di mana, beta 1 di mana dan seterusnya.
Setelah itu kita uji kelayakannya ya, kita cocokkan model tersebutnya seperti apa gitu dan seterusnya, yaitu di regresi. Nah ini juga sama, di SEM juga nanti gitu ya, kita menentukan sejauh mana model teoritis yang sudah kita spesifikasikan tadi cocok atau didukung oleh data sampel. Nah, kalau data sampel ini nggak cocok, maka model tersebut perlu dimodifikasi ya, dimodifikasi dan diuji kembali ya. Nah, tadi SEM itu termasuk ke dalam confirmatory approach. Sampai sini dulu deh. Tadi ada belum kedengeran ya? Bentar. Saya stop sharing dulu. Kalau ya Ari, Bukunya yang Klein bukan, Bu? oke. Udah, coba yang Ari bisa share screen nggak, Ari? Bentar. Atau Ari mau share screen yang file PPT? Ini yang Klein udah saya buka sih. Oke. Buka daftar isinya. Kelihatan belum, Bu? Belum. Bentar kali. Masih proses mungkin. Udah. Ya. Ya. Daftar isinya mana, Ri? Bentar. Ini ya, Bu. Oke. Ya. Stop. Ini udah sampai mana? Bab 2. Bab 2 sudah. Sudah kali ya, kalau bab 2. Oke. Lanjut. Terus. Oke, sama lihat. Ya, sudah masuk ya ini ke sini. Di SEM 1. Sudah kan ya? Oke, stop, Ari. Nah, dari sini yang CFA dan fact analysis. Ari hilang sesnya. Ari, bisa share screen yang file PPT-nya nggak, Ari? Bisa, Bu, sebentar. Saya coba. Yang awal ya, saya pengen lihat. Oke. Ini sampai sini. Open order CFA. Ya, oke sudah. Oke, makasih Ari. Nanti saya lihat lagi ya.
Baik. Oke ya, saya juga ada sih itu buku klinik itu dan Raikkoff ya, dan buku-buku saya yang lainnya. Itu nggak apa-apa lah ya, saya ulas lagi itu nggak apa-apa ya. Ya walaupun Anda udah dapat, ini pertemuan hari ini kita review aja dulu. Nah ini tadi perbedaan antara SEM sama regresi. Ya, regresi linier lah ya. Nah umumnya, jadi ini tadi di SEM ya, pada SEM ini bisa kita dapatkan dugaan dari parameter diagram Galat. Ya. Sedangkan pada regresi itu umumnya si puba X itu ya, diukur dengan tanpa kesalahan, tanpa error, dianggap fix. Itu kalau di regresi ya. Nanti lain soal kalau Anda udah memasukkan faktor acak ya, random effect. Jadi kalau untuk di regresi linier yang standar gitu ya, yang belum ada random effect-nya, itu si X-nya itu diasumsikan fix. Ya. Jadi di situ di regresi tidak diperhatikan Galatnya pada regresi yang X-nya dianggap fix ya. Sementara pada SEM, nah ini diperhatikan Galatnya itu. Jadi makanya di dalam SEM itu nanti kalau Anda lihat dalam diagram-diagramnya itu untuk kubah-kubah, baik itu yang dinotasikan dalam simbol kotak maupun yang elips, itu di masing-masing itu ada error-errornya. Ya. Nah kalau di regresi itu nggak ada, jadi si error itu bukan melekat ke X, tapi si error itu yang melekat keseluruhan ke model ya, ke yang komponen yang tidak dapat diterangkan oleh X. Nah tadi ini sudah saya jelaskan juga bahwa SEM yaitu menganalisis kubah-kubah yang sifatnya laten dan juga ya, baik itu kubah yang teramati, observe, variabel maupun laten. Sedangkan kalau regresi hanya diterapkan pada kubah-kubah yang teramati, yang observe, variabel. Nah juga di SEM itu memodelkan hubungan di antara banyak kubah tadi ya. Itu dia juga menduga pengaruh langsung dan tidak langsung dari suatu kubah dalam penelitian. Nah, jadi nanti Anda harus bisa membedakan apa PET analisis, apa itu CFA, confirmatory factor analysis, apa itu structural regression ya, dan terusnya nanti kita akan lihat. Jadi kalau di dalam PET analisis, kubah-kubah yang menjadi perhatian itu observe semua. Nah ini tadi sudah saya katakan bahwa salah satu manfaat SEM ini adalah untuk alat konfirmasi. Ya, jadi kalau kita ada suatu hipotesis, atau suatu dugaan, kita ingin mengecek atau mengkonfirmasi dugaan kita, ya kita representasikan dulu dalam suatu model, gitu ya. Kemudian model tersebut kita fitting lah ya berdasarkan data sampel. Ini tadi bisa juga untuk memvalidasi puba laten ya, memvalidasi puba laten ini nanti di dalamnya ini menggunakan CFA ya, confirmatory factor analysis, karena di confirmatory factor analysis ibaratnya kita ingin mengkonfirm apakah puba laten tersebut memang dapat terukur dengan baik oleh puba-puba indikator yang sudah kita spesifikasikan. Kemudian SEM juga bisa digunakan untuk pengembangan teori ya. Artinya dengan menerapkan SEM yang berulang-ulang ya pada jenis data yang sama. Ini nanti akibat ujungnya akhirnya itu ya untuk pengembangan suatu teori ya, tentunya dengan terus memperbaiki gitu kan. Kalau misalnya modelnya masih belum cocok, kita modifikasi, kemudian cek lagi dan seterusnya. Nah, ini kemudian secara umum itu model-model dalam, nah jadi perlu diingat ya bahwa SEM ini bukan single statistical technique. Jadi bukan satu teknik atau satu metode ya, yang namanya SEM itu. Beda dengan analisis regresi linier berganda, itu merupakan satu metode statistiknya. Kalau SEM itu dia merupakan kumpulan dari metode ya. Ibaratnya SEM itu tidak mengacu ke single statistical technique ya, bukan berarti satu gitu, tapi di dalamnya itu ada PET analisis gitu kan ya, ada PET analisis jalur, kemudian di dalamnya juga ada metode CFA gitu ya. Jadi ibaratnya kumpulan lah ya, SEM itu sepertinya kumpulan-kumpulan
kumpulan teknik, kumpulan metode di dalamnya itu ada secara garis besar ya ada 4 hal di dalam SEM itu, yaitu analisis jalur ya, path analisis, analitik, kemudian ada CFA di dalamnya ya, analisis faktor konfirmatorik, kemudian ada regresi struktural, structural regression yang tadi itu ilustrasi yang saya berikan di depan tadi itu sebenarnya itu cakupan dari structural regression ya, regresi di mana di dalamnya ada perubahan-perubahan latennya, gitu kan. Kemudian yang keempat adalah latent chain ya. Ini latent chain ini nanti kayak ada gini. Jadi perubahan latennya itu diukur oleh perubahan indikator, tapi perubahan indikatornya itu pengamatannya berulang dari tahun ke tahun, gitu ya. Kita misalnya ingin mengecek apakah tingkat trust itu, tingkat keyakinan konsumen itu dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan atau tidak, gitu ya. Misalnya yang menjadi concern kita itu adalah kesana penelitian kita ini. Misalnya saya punya data nih dari tahun 2015 sampai 2020 nih ya. Kita ingin cek apakah tingkat trust atau kepercayaan konsumen itu dari tahun ke tahun itu semakin meningkat atau enggak ya terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Kita punya datanya kan itu dari tahun ke tahun nih. Kita melihat memanfaatkan data yang kita punya itu, nanti masuknya ke ini model-model latent chain ini ya, atau growth ya, atau growth itu pertumbuhan ya. Nah itu juga masuk di sini. Jadi ibaratnya kalau misalkan yang adalah beberapa skripsi dari kalian tuh yang mempelajari yang apa efek apa dari waktu ke waktu gitu ya, misalnya longitudinal atau panel gitu kan. Nah itu kan artinya data kita punya tidak hanya dalam satu waktu, tidak hanya dalam 1 tahun aja, tapi kita punya data beberapa tahun. Tapi karakteristiknya itu laten gitu. Nah, itu concernnya ke situ gitu. Beda kalau misalnya, mungkin kalau yang sudah misalnya skripsinya siapa itu kita melihat ubahnya itu observe gitu ya, tapi dia diamatinya dari tahun ke tahun. Nah, itu beda lagi kan, situ analisisnya. Nah, bisa juga kayak misalnya time series gitu kan, Anda lihat time series kita itu amatannya apakah amatan pada tahun ke T dipengaruhi oleh T-1. Nah, itu juga kita punya data kan dari tahun ke tahun. Nah, ini sama perubahan laten juga seperti itu, tetapi dia pengamatannya dari tahun ke tahun. Itu tadi tipe-tipe model tadi dalam SEM ya, ini penjelasannya tadi secara garis besar sudah saya jelaskan. Tadi yang untuk faktor analisis bagaimana, kemudian untuk yang struktural regression seperti apa, nih kan. Nah, jadi untuk yang struktural regression tadi mirip dengan CFA ya, tapi dia memandang kategorinya seperti populasi, tapi dia jadi kalau yang CFA tadi hanya melihat apa sih korelasinya ya, berpotensi perubahan latennya itu ada korelasi atau enggak dengan perubahan indikatornya. Tapi kalau yang diregresi dispesifikasikan juga hubungannya seperti apa hubungannya bersifat linier, kemudian apakah liniernya itu diubah penjelasnya ada komponen kuadratik atau kubik dan seterusnya ya. Ini yang tadi latent class atau latent growth curve models ya. Di sini growth ini kan pertumbuhan, jadi dia melihat perubahan dari waktu ke waktu ya. Kita ingin melihat apakah ada peningkatan ataukah penurunan gitu kan. Situ. Ini contohnya ya. Bisa kelihatan nggak di layar Anda nih? Jelas nggak ya gambarnya? Enggak kelihatan, Bu. Nggak kelihatan ya? Harusnya saya share dulu ya, misalnya kecil banget. Ini saya ambil dari buku apa ya saya lupa. Harusnya saya tulis nanti saya. Jadi ini yang pertama aja ya, saya ini ya pakai kursor. Ini contoh dari model path analysis ya. Path analysis, lihat path analysis itu kan perubahan yang di dalamnya itu kan observe semua kan, makanya ini gambarnya kotak semua.
Ya, jadi ada observed variabel 1 mempengaruhi observed variabel 2. Kemudian yang 2 ini ke sini, ini observed juga ya. Ini kan artinya hubungannya ini mempengaruhi langsung kan, dari sini ke sini langsung. Kemudian ini ke sini dan dari sini ke sini berarti dia tidak langsung, ya kan? Ini jadi observed yang di sini ke yang di sini dia tidak langsung. Ini pakai analisis jalur ya. Kemudian ini untuk yang CFA. CFA yang confirmatory factor analysis. Jadi ini suatu kubah laten ya diukur oleh tiga kubah yang teramati atau indikator manifest variabel ini ya. Jadi di sini ini diukur. Nah kemudian di sini jadi ini ada kubah laten lain juga. Jadi ini selain kubah laten ini dicerminkan atau diukur oleh observer ini ya. Tapi di observe variabel ini juga bisa jadi ada kubah-kubah laten lain ya. Di sini errornya. Nah ini sebenarnya yang lingkaran kecil ini menunjukkan errornya ya, error. Jadi ada suatu error yang mempengaruhi di sini. Nah, ini kalau disimbolkan panah seperti ini dua gini dia artinya apa ini menunjukkan korelasi ya, korelasi yang ini dengan ini, di sini yang ini ya. Kemudian ini ada latent class model. Oh yang ketiga dulu ke sini ya. Ini regresi ya, structural regression model. Sini latent variabel semuanya ada dalam latent variabel semua. Nah, ini mempengaruhi di sini, terus ini mempengaruhi ya. Ini tanda-tanda panah ini beratnya yang ini mempengaruhi ke sini, mempengaruhi ke sini ya dan seterusnya. Nah, ini untuk yang latent class. Nah, yang tadi yang seperti saya bilang bahwa dia ada waktu ya, dari waktu ke satu. Jadi ini diamati pada waktu ke satu, waktu kedua, dan waktu ketiga. Nah, jadi ini latent variabelnya, tingkat kepercayaannya misalnya, ini tingkat kepercayaan pada diukur oleh indikator di tahun ke satu misalnya ini ya, dan seterusnya. Nanti lah ini masih abstrak ya. Oke, ini yang ini aja kali yang lebih kelihatan. Ibu maaf Bu, kayaknya belum bisa screen deh Bu. Oh gitu, bilang lagi. Bentar. Udah muncul belum? Ya Bu, udah. Udah Bu. Nah. Oke. Tadi saya sebutkan bahwa untuk PET analisis, kubah-kubah yang menjadi cakupan dalam PET analisis adalah kubah-kubah yang teramati atau direct observed ya, yang teramati langsung. Nah, perhatikan di sini indikasinya juga ini simbolnya kotak semua, karena simbol kotak itu menunjukkan lambang untuk kubah yang bisa teramati, ya, bukan kubah laten ya. Nah, Anda lihat di sini, ini kubahnya apa aja? Education bisa kita ukur secara langsung, bisa kita tanyakan langsung ke responden. Pendidikan terakhirnya apa? SD, SMP, atau SMA gitu kan. Terus ini jumlah jam bekerjanya. Nah, terus ini income-nya berapa gitu kan. Terus viewing-nya berapa jam, rata-rata sehari nonton TV gitu kan. Nah, ini kalau kita lihat dari gambar ini, coba bisa jelaskan nggak? Siapa nih? Dika ada nggak Dika? Ada Bu. Nah Dika, coba deskripsikan dari gambar ini. Maksudnya apa ya? Sebentar Bu, sebentar. Maksudnya di sini ada dua, ada hours working dan education. Dia itu masing-masing memiliki pengaruh terhadap income, pendapatan, sehingga sebentar yang television viewing. Sehingga meningkatkan average daily numbers apa ya namanya? Penontonnya Bu.
Itu hubungannya gimana? Kalau antara itu kan hours working itu artinya di situ ada keterangannya kan, dia per minggunya berapa jam bekerja, rata-rata per minggu dia itu berapa jam, apakah per minggunya itu kalau misalnya sehari rata-rata bekerja 8 jam, 5 hari kerja mungkin 40 jam, atau misalkan 50 jam per minggu ya, itu dikasih nama hours working. Kemudian untuk yang education itu di situ keterangannya number of completed school years. Berapa lama dia menyelesaikan pendidikan hingga saat ini. Misalnya ya kalau S1 5 tahun atau 4 tahun, atau S2 ditambah S2, kalau S2 mungkin 4 tambah 2 6 tahun dan sebagainya. Jadi kalau di luar ya, tapi kalau di kita misalnya bisa nanya SD, SMP, SMA gitu kan misalnya. Kemudian kalau yang income di situ pengertiannya adalah pendapatan ya, ke income dia pendapatan kotor per tahun ya dalam dolar katanya. Itu di sini dituliskannya dalam rubah income. Kemudian kalau television viewing katanya berapa jam sehari-harinya, rata-rata sehari-harinya itu nonton televisi berapa jam. Kita ingin lihat apakah lamanya rata-rata bekerja per minggu memiliki hubungan atau pengaruh terhadap lamanya menonton TV. Ya, kan kalau misalnya dia bekerja sehari-harinya aja udah sibuk bekerja gitu ya, misalnya sampai rumah udah malam, maka mungkin menonton TV-nya itu kan berkurang kali jamnya, porsinya, kan mungkin ada indikasi seperti itu. Juga mungkin education, dilihatnya ada panah langsungnya kan, dari hours working ke television viewing. Nah, kemudian dari education, kira-kira berpengaruh nggak ya kalau orang yang tingkat pendidikannya SMP dengan yang tingkat pendidikannya sarjana dalam menonton TV rata-ratanya, atau per jamnya, atau per harinya itu berapa jam. Mungkin kalau yang background pendidikannya SD, ya maaf ya, bukannya lagi ini. Mungkin yang lebih banyak sehari-hari di rumah, mungkin akan jadi lebih banyak nonton TV gitu. Sementara untuk mereka yang mungkin pendidikannya lebih tinggi, karena dia tanggung jawab di pekerjaan yang mungkin lebih berat, sehingga dia untuk nonton TV jadi berkurang, misal seperti itu. Jadi kan ini mungkin education berpengaruh langsung terhadap television viewing. Nah, tetapi bisa juga education ini sifatnya mempengaruhi jam nonton TV-nya itu nggak langsung ya, jadi indirect. Tapi dia kesini dulu bahwa pendidikan itu berpengaruh langsungnya terhadap income. Nah, income ini berpengaruh terhadap television viewing. Nah, begitu juga dengan yang di sini, hours working ya berpengaruh langsung terhadap income. Nah, kemudian income berpengaruh terhadap television viewing. Nah, ini yang seperti ini. Nah, sementara ini yang ada tanda panah 2 arah gini. Halo? Dika, kalau tanda panah 2 arah ini maksudnya apa, Dika? Berkorelasi, Bu. Ya, betul ya. Jadi ini apakah ada korelasi antara pendidikan dengan lamanya dia waktu bekerja ya. Jadi kalau ini melihat korelasi ya. Jadi dari PET analisis ini sekaligus bisa kita dapatkan informasi apakah dua variabel indikator atau dua variabel yang teramati secara langsung memiliki korelasi atau tidak. Dan juga sekaligus melalui PET analisis ini kita bisa juga melihat apakah ada hubungan langsung atau tidak langsung di antara variabel-variabel tersebut. Oke, terima kasih Dika. Untuk yang berikutnya, ini ilustrasi CFA, ya, CFA Confirmatory Factor Analysis. Jadi ini kubah latennya, ya, kubah latennya ASC dan SSC. ASC ini katanya academic self concept, ya, jadi ini konsep apa ya? Konsep akademis lah ya, konsep akademis sendiri gitu. Ini orang luas ya. Yang pertama sosial. Jadi ini yang berkaitan dengan akademik, gitu ya, prestasi akademik. Ini yang berkaitan dengan
kesosialan. Kan mungkin ada kecerdasan emosi gitu kan. Nah, ini kecerdasan akademik. Ya mungkin seperti itulah ya intinya. Nah, di sini dinamakan ASC dalam bidang psikologi soalnya ya. ASC dan SSC. Nah, untuk yang akademik self concept ini diukur oleh X1, X2, X3. Sementara untuk yang sosial X4, X5, X6 ya. Jadi ini ada perubahan indikatornya. Mungkin yang akademik bisa kita lihat dari kita tanyakan nilai matematikanya di sekolah berapa gitu misalnya. Untuk yang sosial mungkin ya bisa kita tanyakan skor-skornya berkaitan dengan sosial lah ya bukan mungkin indikator kemudian ini ada tanah yang masuk ini bukan galat ukurannya kan dari suatu perubahan observ pun bisa dimungkinkan terjadi dalam saya itu memang perhatikan kemungkinan adanya galat pengukurannya. Nah kemudian ini ada tanda panah 2 ini juga kita memungkinkan untuk melihat korelasi di antara dua perubahan laten ya dalam CFA ini kita bisa peroleh informasi ini. Nah, kemudian tadi yang untuk yang struktural regression nah untuk yang struktural regression di sini jadi ada CPP ini katanya nah ini CPP karakteristik of player position jadi posisi orang tersebut jabatannya sebelumnya itu apa. Kemudian ESR di sini economic ya, economic and social returns to promotion. Ya, jadi ini masalah ekonomi dan sosialnya ya. Nah, kemudian CMP-nya ini karakteristik of new position. Sementara yang ini IC-nya karakteristik dari individualnya itu sendiri. Nah, ini juga laten semua nih, IC, SRR, CPP, CNP, ini perubahan laten. Ya. Nah, perubahan laten ini dengan menggunakan faktor analisis kita akan cek ini ya. Di sini diukur oleh perubahan indikator, 4 perubahan indikator. Sementara perubahan laten SR dicerminkan oleh 2 perubahan indikator. Untuk yang CPP ini 2, yang CNP ini 3. Nah, setelah itu kita ingin lihat pengaruhnya bagaimana IC terhadap ESR. Ini sama-sama laten nih. Nah, ini analog aja dengan regresi linear biasa. Ini X-nya, ini Y-nya, ini perubahan penjelasnya, ini perubahan dependennya gitu loh kalau di regresi. Ya, jadi ini X mempengaruhi Y. Tapi ini kedua-duanya laten semua. Ya. Jadi ini ada tahapnya dulu, ini cek-cek dulu, ini pakai CFA, ini juga ya. Jadi di sini di struktural regression kita ingin melihat nih model-model regresi tapi ininya laten semua nih. IC mempengaruhi ESR, CPP ke sini ke ESR, CPP ke CNP, ini ke sini, ya ini ke sini, ya dan seterusnya. Nah ini yang panah-panah masuk ini apa error-errornya lah ya. Nah, seterusnya. Jadi baik itu laten maupun yang observe itu juga dipertimbangkan masalah galatnya. Ini D1 error untuk CPP, D3 error untuk CNP dan seterusnya. Nah ini untuk yang laten chain model ya, yang tadi saya bilang mempengaruhi mempertimbangkan masalah waktu ke waktu. Ya. Jadi ini time 1, ini time 2 maksudnya ya. Jadi ini ada waktu yang pertama, ini F1. Jadi ini faktor yang pertama, perubahan laten yang pertama diukur oleh perubahan indikator pada tahun 2000 misalnya. Ini perubahan laten yang pertama diukur pada tahun 2001 misalnya. Ini juga sama, perubahan laten yang kedua. Jadi ini ada 2 perubahan laten, dua perubahan laten ini diukur oleh indikator-indikatornya dalam 2 tahun. Tahun yang pertama, tahun yang kedua. Gitu ya. Kemudian ini korelasi antara 2 perubahan laten tersebut. Oke. Sampai sini ditanyakan. Tidak ada? Ibu, itu kalau yang laten chain gimana ya, Bu? Nah, nanti hasilnya gimana, Bu?
Yang nanya siapa nih? Bu. Fitri. Fitri, Bu. Ya, untuk yang latensing tadi itu kita gunakan kalau kita punya amatannya itu dari tahun ke tahun ya, kayak data longitudinal ya, regresi longitudinal atau regresi panel itu kan kita amatan kita melihat amatan itu dari tahun ke tahun gitu. Jadi misalkan Fitri mengamati periodenya 1 tahun gitu ya, di 1 tahun dari tapi pengamatannya per bulan gitu, dikumpulinnya amatan per bulan. Jadi untuk bulan pertama diamati indikatornya, misalnya yang mau dilihat adalah tadi trust ya, trust itu kan ada indikatornya ya, pada bulan pertama kayak apa, pada bulan kedua kayak apa, nah itu diperhatikan gitu loh, perubahannya dari bulan 1, bulan 2 dan seterusnya. Jadi mempertimbangkan masalah waktu gitu loh, untuk yang growth itu. Oke. Makasih, Kalau yang tadi yang bukan latent growth itu data itu diperoleh hanya 1 waktu aja gitu. Sekali aja gitu. Apa ya namanya, cross section ya. Jadi kan ada data itu ada tipenya cross section, ada yang tipenya time series, ada yang tipenya longitudinal. Nah, ini harus tahu apa bedanya cross section, apa time series, apa itu longitudinal. Ya, ini adalah siapa ya, Kiki ya kalau nggak salah itu waktu itu, makanya saya ini kan banget ya. Ini harus tahu dulu konsep data itu, apa yang disebut data time series, apa yang disebut data longitudinal, apa yang disebut data cross section. Ya umumnya kalau data yang disebut dengan data cross section ya data hanya berasal dari 1 kali pengamatan aja, itu yang disebut dengan data cross section. Jadi misalnya kita mengukur tadi misalnya nilai harga jual rumah ya dengan dengan tadi luasnya ya, dengan luas rumah itu hanya sekali pengukuran aja, kayak kita itu misalnya kemarin lah ya, udah itu aja nggak diukur. Sekarang kalau tahun ini berapa, terus nanti tahun depan berapa perubahan, kan memang harga jual rumah kan dari tahun ke tahun kan meningkat kan, ada perubahan. Nah kalau kita mempertimbangkan faktor waktu dari tahun ke tahun, nah itu masuknya ya datanya nanti ke yang data yang mempertimbangkan waktu ya, kalau tidak time series yang longitudinal, tapi itu juga ada bedanya antara time series dengan longitudinal. Itu misalnya yang saya sering coba cek apa bedanya time series sama data panel, apa bedanya ya time series dengan longitudinal sama panel itu sama ya. Jadi kalau longitudinal itu banyak dipakai di bidang biologi. Jadi pengamatan yang berulang gitu ya, dari waktu ke waktu, dalam biologi itu istilahnya longitudinal. Tapi kalau dalam bidang sosial yang sering digunakan istilahnya panel data. Jadi GDP gitu ya, terus domestic product dari tahun ke tahun gitu, seperti apa. Dan itu di ekonomi itu istilahnya panel data. Nah, apa misalnya ya perubahannya itu 1 gitu ya. Jadi kalau time series sebenarnya yang kita concern itu hanya misalnya ini aja, misalnya harga LM misalnya, harga LM hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3 dan seterusnya, itu yang kita lihat T-nya. Nah, tapi kalau yang namanya longitudinal misalnya, harga LM di daerah ini, kalau LM relatif stabil ya, sama semua daerah. Nah, ya biasanya untuk yang respondennya lebih dari 1. Jadi misalnya ini deh, ya tadi deh harga rumah deh ya, misalnya harga rumah tahun sekian kalau time series hanya melihat harga rumah tahun ini berapa, tahun berikutnya berapa, tahun seterusnya lagi berapa di 1 kota tertentu aja, misalnya kita perhatikan hanya di Jakarta aja misalnya. Berarti objeknya hanya 1, Jakarta, tetapi melihatnya dari tahun ke tahun. Nah, lain soal kalau kita melihat juga di Bandung, kemudian di Surabaya, dan seterusnya harga jual di Surabaya dari tahun ke tahun berapa. Nah, itu secara sekaligus kita perhatikan. Jadi, objeknya pun lebih dari 1, gitu ya. Kemudian time-nya, waktunya juga lebih dari 1. Nah, itu yang gabungan antara time series
ya dengan cross section itu yang disebut dengan longitudinal atau panel data. Nah itu ya. Oke, bisa dipahami. Nanti untuk lebih jelasnya nanti Anda cek lagi ya istilah cross section, time series atau deret waktu dengan longitudinal atau panel data. Jadi nanti kalau ujian kalau ditanya harus bisa ya tipe-tipe ubah, tipe-tipe data. Tadi yang kayak gitu yang dasar-dasar itu ya konsep-konsep yang seperti itu Anda harus paham. Nah kemudian ini dalam SEM itu secara garis besar model yang terlibat dalam SEM itu adalah model pengukuran dan juga ada model struktural. Ya. Yang disebut dengan model pengukuran, ada yang disebut dengan model struktural. Apa sih yang dinamakan dengan model pengukuran? Nah ini tadi model pengukuran itu ya dia concernnya kepada bagaimana hubungan antara peubah manifest atau observe variabel dengan peubah laten gitu ya. Itu aja sebenarnya concernnya. Ini peubah teramati dengan peubah laten. Nah, di sini dalam model pengukuran metode yang bermain di sini adalah apa? CFA ya. Yang digunakan di sini dalam model pengukuran itu adalah CFA. Nah, sementara untuk model struktural, nah ini pasti ya, SEM itu pasti terdiri dari model pengukuran dan juga ada model strukturalnya. Nah, untuk model strukturalnya ya di sini bermainnya analisis regresinya karena dia menspesifikasikan hubungan antara peubah laten dengan peubah yang teramati. Oke, hubungan antara model pengukuran dan model struktural ini nanti secara lebih lanjutnya dilakukan dengan pendekatan 2 tahap ya, atau two-step approach. Nah ini pendekatan 2 tahap ini sebenarnya pada dasarnya menekankan bahwa analisis model pengukuran dan model struktural ini merupakan 2 model yang berbeda secara konsep, ya secara konseptual. Gagasan pendugaan kecocokan model struktural yang bersifat saling bebas dengan model pengukuran. Oke, ini yang ada inilah ya masalah teoritis gitu ya. Jadi si Theodore dan Stolbohm itu mengatakan bahwa pengujian dilakukan terlebih dahulu terhadap model struktural, kemudian baru pengukuran gitu ya, itu akan menjadi tidak bermakna. Karena apa? Karena jika peubah-peubah indikator yang digunakan tidak tepat dalam mengukur suatu peubah laten, maka teori atau model yang dispesifikasikan perlu dimodifikasi. Ya, sebelum dilanjutkan kepada pengujian terhadap model struktural. Sehingga peneliti seringkali menguji model pengukuran dulu, baru dilanjutkan ke struktural. Jadi ya, ini umumnya peneliti itu ini dulu, di sini dulu ke pengukuran dulu, baru struktural. Ya. Jadi menggunakan atau menguji model-model pengukuran terlebih dahulu, baru struktural. Artinya di sini CFA-nya dulu di sini, kemudian regression-nya di sini. Ya. Ini tahapan dalam SEM saya sudah mungkin dijelaskan sebelumnya tadi. Spesifikasi dulu, identifikasi, kemudian kita melakukan pendugaan parameter-parameter yang ada di SEM ya. Tadi saya nggak lengkap ya, bisa dilihat di buku SEM lah ya, simbol-simbol untuk parameternya ya. Ada beta, ada gamma, misalnya gitu kan. Nah, itu dilihat lagi, yang evaluasi, identifikasi. Nah, ini beberapa package yang ada lagi nih paket SEM juga ya, di dalam R yang bisa kita gunakan untuk SEM. Ini paket-paketnya ini banyak lah ya, sebenarnya ini belum bisa juga pakai atau OpenMX ya. Jadi ini yang nanti kita akan lihat dulu yang latent variable analysis ini bisa juga digunakan untuk di regresi ya, kita menggunakan package 8 ini juga bisa kita. Ada juga paket SEM. Oke, sampai sini dulu mungkin ya. Yang ditanyakan nggak sampai sini? Halo? Udah? Nggak ada, Bu. Ada. Paham ya? Nanti akan saya share deh ya, ini masalah apa? Sebenarnya ini masalah perkuliahan ini saya sudah nulis lah ya, ini saya belum posting. Jadi ini
Buka ya buku-bukunya ini, referensi yang bisa Anda gunakan untuk mata kuliah SEM ini. Ini ada latent variable modeling with R, latent variable modeling using R. Nah, di sini harus ada structural equation modeling dengan R. Nanti saya kirimkan linknya deh ya, biar Anda nanti download sendiri. Ini ada e-booknya kok. Oke ya. Sini ada link Lavan. Nanti Anda pelajari untuk Lavan itu seperti apa. Ya. Kemudian ini menggunakan SEM, package SEM. Ya. Oke. Jadi ini nanti kita akan coba EFA pakai R itu gimana, CFA pakai R gimana. Ini saya belum selesai sih mau insert-insertkannya. Ya intinya nanti mungkin akan lebih banyak pakai R ya. Kalau semester lalu mungkin Anda pakai Amos juga ya. Amos Israel. Israel, Bu. Israel. Pakai R juga nggak? Nggak pakai R, Bu. Pakai? Pakai Israel aja, Bu. Yang R belum pernah. Belum, Bu. Oke. Ya nanti dipelajari itu ya, yang Lavan dulu aja deh. Yang package Lavan itu nanti diinstal dulu package-nya, kemudian nanti pelajari ini ilustrasinya ya, ilustrasi untuk EFA pakai Lavan. Ini sebenarnya waktu IRT yang siapa ya yang kebagian EFA, CFA itu kan juga udah mulai pakai Lavan. Ya, kita dilihat lagi ya. Oke, sampai sini dulu ya. Nanti tolong didiskusikan lagi masalah ini. Yang saya mau tanya, yang ngambil apa itu diferensial siapa sih kemarin? Cucun ya? Selain Cucun ada lagi saya, nggak? Bu. Saya, Bu, yang ngambil, Bu. Hah? Siapa? Arik, Bu. Arik ambil diferensial. Iya, Ada Bu. berapa orang Arik yang ngambil? Jadi saya doang deh, Bu. Arik sendirian? Kayaknya, Bu. Jadwalnya hari apa, Arik? Jadwalnya hari Kamis, Bu. Kamis jam 10. Jam 10. Oke. Terus kalau yang ambil KPB, Aujan kan ya? Aujan, siapa lagi di berempat? Nah, jadi itu yang bentrok siapa-siapa aja nanti yang mata kuliah apa aja tolong didiskusikan ya. Oh ya, terus ini apa mata kuliah Kapita Selekta kemarin tuh Pak Bagus minta saya juga tuh yang ngasih yang ngantuk ya, nanti tolonglah hari apa gitu, karena waktu kemarin kayaknya kalau nggak salah hari Selasa ya, Selasa jam 10 saya nggak bisa, Selasa itu saya ada ngajar dari ya jam 10 itu udah ngajar. Nanti lah diskusi lagi ya perwakilan yang Kapita Selekta ya ke saya ya. Oke ya, sudah azan nih. Terima kasih semuanya ya. Saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pamit ya.